Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Suara Xingyu disampaikan sekali lagi, tapi dia baru saja menjelaskan beberapa teknik pedang sederhana sebelum dia menghilang. Long Hao Chen yang baru berusia 9 tahun harus tinggal sendirian di gua yang gelap gulita ini dengan semut burung hantu yang hiruk-pikuk dan rasa sakit yang hebat yang tak henti-hentinya menyebar ke seluruh tubuhnya. Karena rasa sakit yang hebat, kecepatannya turun beberapa kali, tetapi ketika dia memikirkan ibunya, keberanian muncul dari hatinya. Semut burung hantu hanya membuatnya sakit parah, dia mengepalkan giginya untuk menekan rasa sakit, melambaikan pedang bambu berulang-ulang. Xingyu berdiri di luar lubang. Merasakan setiap menit yang berlalu, ekspresi wajahnya terus berubah. Tidak hanya sekali, apakah dia mengangkat tangannya dengan maksud untuk mendorong batu besar di depannya, tetapi dia menolak. Jika itu adalah anak lain dari Odin Hall, dia akan pingsan segera setelah masuk ke lubang ini. Namun, Long Hao Chen masih sadar, terus-menerus mengerahkan dirinya untuk melawan semut burung hantu itu. Mereka tidak beracun, tetapi dapat dengan mudah membawa rasa sakit yang hebat kepada orang-orang. Sepertiga dari tubuh Decimetre, satu Chun, mereka yang panjang tidak hanya sangat keras, tetapi mereka juga memiliki kekuatan serangan yang luar biasa. Ekspresi di mata Xingyu terus berubah, dia benar-benar melatih Long Hao Chen dengan metode ekstrim. Selama Long Hao Chen bisa menanggung ini, kekuatan mentalnya yang sangat berbeda dari orang biasa akan dapat berkembang pada kecepatan tercepat yang mungkin. Pelatihan ini juga memiliki banyak manfaat lainnya. Itu akan menempa wasiatnya. Setelah setengah jam penuh, Long Hao Chen merasa seperti dia melewati 1 abad di sini. Seluruh tubuhnya sudah mati rasa karena rasa sakit, dia tidak bisa melambaikan pedang di tangannya lagi dan tubuhnya yang lemah tenggelam dalam koma. Pada saat ini, batu yang menutupi pintu masuk gua didorong ke samping dan kekuatan besar diberikan pada tubuh Long Hao Chen. Menariknya, karena semut burung hantu yang tak terhitung jumlahnya diusir oleh kekuatan aneh, tanpa cara untuk terbang keluar untuk menghindarinya. Ini mungkin semua dilakukan oleh Xingyu, tetapi ketika dia melihat Long Hao Chen mengambil napas dalam-dalam, itu bisa dilihat dalam tatapannya bahwa dia tidak bisa mengendalikan perasaannya lagi. Pada saat ini, Long Hao Chen seluruh tubuhnya sudah benar-benar usang. Seluruh tubuhnya bengkak karena sengatan, wajahnya yang mungil dan cantik tidak bisa dikenali sama sekali, dan jejak dampak dengan tubuh semut burung hantu terlihat di set pedang bambu. Xingyu buru-buru membuat Long Hao Chen menghirup semacam obat merah dan, setelah flash disk, dia membawa Long Hao Chen kembali ke kabin kayu dengan kecepatan yang tak terukur. Ada total 3 lock kabin, terlepas dari master dan kabin lock magangnya, ada juga satu lagi Long Hao Chen tidak pernah masuk. Pada saat ini, ke dalam pondok kayu inilah Xingyu membawanya. Saat memasuki kabin kayu, uap panas yang pekat bisa terlihat keluar. Di bagian dalam kabin kayu ini dapat dilihat sebuah batu dengan kolam yang digali. Untuk mengatakannya secara akurat, seharusnya kolam yang ada di sini dulu, dan kemudian pondok kayu ini dibangun di sekitarnya. Air kolam meluap. Air di dalam kolam berwarna coklat, banyak obat-obatan mengambang di dalamnya. Xingyu dengan cepat menanggalkan pakaian robek Long Hao Chen, dengan hati-hati meletakkan tubuhnya di dalam kolam. Hanya bagian di atas hidungnya yang berada di luar kolam. Mata air panas di sini, sebenarnya, digali oleh Xingyu, tapi Long Hao Chen, masih dalam keadaan koma, tidak tahu ini. Di dalam air kolam, dia direndam ke dalam bahan-bahan medis yang memiliki nilai yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan 10.000 botol elemental training liquid. Setelah setengah jam, Xingyu melihat bahwa bagian yang bengkak di tubuh Long Hao Chen secara bertahap menghilang dan meninggalkan kabin kayu. Sinar matahari berangsur-angsur menghilang, menyisakan ruang untuk cahaya redup malam itu dan, tanpa sadar, hari sudah senja. Itu menyakitkan. Wah, teriak Long Hao Chen, bangun dari koma sambil direndam di sumber air panas. Tubuhnya bergerak, tetapi secara alami itu tidak bisa menjaga keseimbangannya. Air di kolam tidak dalam, tapi dia minum dan meludahkannya. Dari kolam, suara batuk keras bisa terdengar.
Di mana saya? Long Hao Chen dengan acuh memandang uap di sekitarnya dan air di sekitarnya. Rasa sakit hebat yang awalnya dia alami sudah hilang dan, kecuali dari kenyataan bahwa seluruh tubuhnya benar-benar bersih dan telanjang, dia merasa sangat alami. Membuka pintu dan memegang pakaian, Xing Yu masuk dari luar. Pakai pakaian ini dan keluar. Setelah mengeluarkan kalimat sederhana, dia pergi lagi. Long Hao Chen keluar dari air, sedikit bingung, meraih handuk di sisinya sebelum mengenakan pakaian bersih. Kemudian, dia teringat kembali tentang peristiwa yang terjadi di Gua Semut Burung Hantu. Mengingat rasa sakit hebat yang dia alami saat itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Pada saat itu, dia mengandalkan sepenuhnya pada keberaniannya untuk menanggungnya, tetapi memikirkan kembali hal ini, dia merasakan sekali lagi rasa sakit yang hebat pada saat itu. Ketika dia mendorong pintu, dia menemukan bahwa dia berada di kabin kayu ketiga dan masuk ke kabin tengah, dia menemukan makanan kaya yang diatur di atas meja. Datang dan makan. Xing Yu bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi, menunjuk ke makanan di atas meja dan mulai makan. Melihat gurunya, Long Hao Chen dengan terbata-bata berbicara, "Guru, saya." "Datang dan makan dulu." Xing Yu menatapnya dengan tatapan tegas. Long Hao Chen tidak berani mengatakan apapun dan bergegas untuk duduk dan mulai makan seolah-olah dia tidak makan apapun untuk waktu yang lama. Dia sangat lapar malam ini, makannya 3 kali lebih banyak dari biasanya. Kecuali dari porsi kecil yang dimakan Xing Yu, dalam beberapa saat, Long Hao Chen telah memakan semua yang bisa dimakan di atas meja. "Ceritakan padaku bagaimana perasaanmu hari ini." Xing Yu tidak membiarkannya membereskan meja, dengan tenang bertanya. "Itu sangat menyakitkan." Long Hao Chen dengan tulus menjawab. "Bisakah kamu hanya melakukan ini sebanyak ini?" Xing Yu dengan dingin berbicara, "Ini baru permulaan. Keluarlah bersama saya dan bawa pedang bambu Anda." "Baik." Sang master dan muridnya meninggalkan pondok kayu, tiba di puncak gunung. 2 pedang bambu serupa muncul di tangan Xing Yu, pedang itu dikenal sebagai Raja Senjata. Itu bisa menyerang dan juga bertahan. Jika Anda ingin membela orang lain, Anda harus bisa membela diri terlebih dahulu. Sekarang, saya akan mengajari Anda taktik penutupan sekarang. Perhatikan baik-baik. Bilah bambu bergerak. Membiarkan beberapa afterimages, sinar pedang ini yang tampak begitu nyata bersinar di puncak gunung. Kalimat disertai sinar pedang ini, tanpa henti memasuki telinga Long Hao Chen. Hari ini, latihan jahatnya baru saja dimulai. 7 hari berlalu. Pada saat ini, Xing Yu menginstruksikan setiap hari ke Long Hao Chen, berbagai mata pelajaran, astronomi, geografi, dan sejarah dimasukkan. Pada hari berikutnya, akan ada pemeriksaan tentang jalannya hari sebelumnya, tetapi untuk Long Hao Chen, itu adalah saat yang paling membahagiakan pada hari itu. Di sore hari, neraka mulai. Sarang semut burung hantu adalah kursus wajib setiap hari, tetapi hasil akhirnya sama setiap saat. Rasa sakit yang tidak manusiawi ini membuat Long Hao Chen hampir ingin mati, tetapi setiap kali hatinya berpikir untuk menyerah, Xing Yu akan mengingatkannya bahwa dia akan bisa pulang setelah hanya beberapa hari. Setiap kali dia berada di gua burung hantu, dia berlatih sampai saat dia pingsan, dan begitu dia bangun, dia akan menemukan dirinya di tengah-tengah sumber air panas, dengan rasa sakit sudah hilang. Setelah makan malam, latihan dimulai. Xing Yu memberikan beberapa keterampilan kepada Long Hao Chen dan membiarkannya melakukan menghafal mekanis untuk mempelajari beberapa hal. Hanya ketika malam sudah sangat malam hari pelatihan berakhir. Hal yang paling menyakitkan bagi Long Hao Chen adalah fakta bahwa Xing Yu tidak mengizinkannya tidur. Ketika sudah larut malam, karena dia benar-benar kelelahan, Xing Yu akan mengajarinya metode meditasi duduk yang Long Hao Chen sebut tidur sambil duduk. Dan di pagi hari, pedang Xing Yu akan memukulnya, tanpa ragu, untuk membangunkannya. Persis seperti itu, 7 hari berlalu. Long Hao Chen, yang hanya bisa tinggal di sarang burung hantu selama setengah jam pada awalnya, sekarang bisa tinggal di dalam selama 1/4 jam lebih lama. Setelah berendam di sumber air panas, ia akan makan malam. Long Hao Chen, berperilaku baik,
akan menunggu bimbingan Xing Yu. Setelah berlatih selama seminggu, dia tidak hanya menghormati Xing Yu, tetapi juga dengan tulus takut padanya. Tidak perlu pergi untuk malam ini, pulanglah. Tetapi meditasi yang duduk tidak harus dihentikan. Kembalilah ke sini besok pagi-pagi. Xing Yu melemparkan sebotol liquid elemental pelatihan ke arah tangan Long Hao Chen, mengisyaratkan agar dia pergi. Long Hao Chen merasa lega setelah melihat salam Xing Yu dan terbang keluar dari kabin kayu. Saya akhirnya bisa pulang. Melihat sosoknya pergi, Xing Yu mengungkapkan senyum bahwa Long Hao Chen tidak melihat. Bocah bodoh, apakah Anda lupa di tempat apa Anda berada? 3 tahun, saya hanya bisa tinggal selama 3 tahun saja, selama ini, aku akan mengajarimu semua yang aku bisa. Perasaan ringan di tubuhnya benar-benar bagus. Long Hao Chen berlari menuruni gunung saat dia bisa merasakan perubahan di tubuhnya. Setelah 1 minggu, dia menyadari bahwa inderanya jauh lebih tajam dari sebelumnya. Meskipun dia benar-benar tersiksa di sarang semut burung hantu, dia memiliki sensasi berbeda setiap kali dia pergi ke sana. Dia akhirnya bisa, setelah seminggu, merasakan setiap serangan semut burung hantu datang dari setiap arah. Kecepatan reaksinya juga telah berkembang sangat luar biasa dibandingkan dengan level pada saat dia baru saja tiba. Meskipun dia belum mengujinya, Long Hao Chen yakin bahwa perubahan terbesar dalam tubuhnya adalah energi spiritualnya yang tidak diragukan lagi naik. Setidaknya ada 2 level, dan hanya dalam seminggu. Meskipun ia harus menjalani latihan yang menyakitkan setiap hari, berusaha untuk tidak tidur, tubuhnya yang awalnya kurus dan lemah menjadi agak lebih kuat setelah seminggu. Wajahnya juga tampak lebih keruh itu karena, selain memiliki makanan sehat, ia berendam setiap hari di sumber air panas. Long Hao Chen tidak tahu bahwa kombinasi air panas dan bahan obat memengaruhi tubuhnya cukup sedikit, keseluruhan disebut mandi penempaan sumsum tulang. Saat dia dengan bersemangat turun dari gunung, tiba-tiba, bau amis menarik perhatiannya. Minggu yang dihabiskannya menghadapi kerumunan serangan semut burung hantu tidak sia-sia, langsung, Long Hao Chen menghentikan langkahnya dan melompat ke samping, pada saat yang sama mengeluarkan pedang bambu dari punggungnya. Dengan suara desis, bayangan hitam legam melintas dari jalan setapak yang akan dilewatinya. Pada saat ini, meskipun hampir senja, Long Hao Chen dengan mudah melihat serangan mendadak datang. Itu satu. Tinggi 33 meter, 4 Ci, dan memiliki tubuh hitam pekat didukung oleh 4 anggota badan yang kokoh dan di punggungnya tumbuh sisik yang bergetar tanpa henti. Binatang ajaib. Long Hao Chen tidak bisa menahan tangisan, hatinya saat ini sangat gugup. Xing Yu mengajarinya setiap hari setiap jenis pelajaran, dan di antara mereka termasuk presentasi berbagai jenis binatang ajaib. Untungnya, dia mempelajari jenis binatang ajaib seperti yang ada di depan matanya beberapa hari yang lalu. Itu adalah kadal berekor skorpion, binatang ajaib tingkat dasar. Kekuatannya sama dengan manusia dengan panggilan yang menggunakan energi spiritual pada tingkatan antara 30 dan yang ke-50. Semua binatang ajaib dibagi menjadi 4 peringkat, tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat tinggi, dan tingkat puncak. Perbedaan terbesar antara binatang ajaib dan binatang buas adalah kemampuan mereka untuk menggunakan kekuatan energi spiritual untuk meningkatkan diri dan menyerang musuh. Binatang buas tingkat pertama agak lemah, mereka tidak bisa menggunakan kemampuan menggunakan energi spiritual untuk menyerang musuh mereka dan hanya bisa menggunakannya untuk memperkuat diri mereka sendiri. Kadal ekor kalajengking ini dari jenis ini, binatang ajaib karnivora. Sisik dan cangkang di punggungnya memiliki kemampuan pertahanan yang hebat, ekornya memiliki kait beracun, dan titik lemahnya ada di perutnya. Namun, karena binatang buas ini menyerang ketika merangkak di tanah, perutnya jarang terekspos. Kadal berekor kalajengking menatap sengit ke Long Hao Chen, mulutnya yang besar memperlihatkan gigi putihnya yang tebal. Tampaknya itu bertanya-tanya berapa lama sejak ia memakan manusia. Menghadapi binatang ajaib untuk pertama kalinya, Long Hao Chen merasa merinding. Kedua tangannya mencengkeram erat pedang bambu tetapi dia tidak bertindak gegabah, apalagi dia berbalik untuk melarikan diri. Untuk tetap tenang dalam situasi seperti itu sudah cukup sulit untuk anak berusia 9 tahun,
tetapi dia bersikap seperti ini karena dia masih ingat bahwa Xing Yu mengatakan kepadanya bahwa kecepatan lari kadal ekor kalajengking cukup cepat. Pada saat yang sama, dia mengajarinya untuk tidak menunjukkan punggungnya kepada musuh. Kadal berekor kalajengking tidak memberikan terlalu banyak pemikiran dan 4 anggota badan yang kuat dan kuat bergegas langsung menuju Long Hao Chen, giginya diarahkan ke paha Long Hao Chen. Pada saat ini, pelatihan neraka selama 7 hari terakhir mengungkapkan efeknya. Hampir bereaksi secara naluriah, Long Hao Chen mengambil langkah ke kiri dan, pada saat yang sama, menggunakan sepasang pedang bambu untuk memukul dan memotong ke arah kepala kadal ekor kalajengking. Alasan dibalik langkah samping ini adalah untuk tidak mundur, karena Xing Yu mengajarinya bahwa dia tidak dapat dengan mudah menarik kembali kecuali dia yakin akan mati jika dia tidak melakukannya, atau dia dapat dengan mudah diserang dari belakang. Dan kalah tanpa kemungkinan melawan. Menghindar ke samping berbeda, karena dia bisa mengelak, dan pada saat yang sama menjaga musuhnya tetap waspada. Dua po berbunyi. Meskipun pedang bambu itu tangguh, ia juga sangat ringan dan kekuatan penghancurnya tidak terlalu banyak, sehingga ia jatuh ke kadal ekor kalajengking seperti kulit yang membusuk. Namun, Long Hao Chen saat ini bukan skuirek satria yang baru dinilai, tingkat energi spiritualnya, mendekati 30, sudah cukup untuk mengetuk kadal ekor kalajengking kembali ke tanah. Tapi, serangan kadal ekor kalajengking tidak berhenti pada saat itu, ketika tubuhnya jatuh ke tanah, kait beracun di ekornya menyapu ke arahnya. Mengandalkan hampir sepenuhnya pada kecepatan reaksinya, Long Hao Chen melompat secara vertikal, kakinya naik 1 meter 3 ci, dan pedang di tangan kanannya memblokir serangan yang datang dari bawahnya dengan ayunan. Setelah pertukaran pukulan sederhana ini yang mengakibatkan Long Hao Chen menghentikan 2 serangan kadal ekor kalajengking, ia menemukan bahwa binatang ajaib ini secara mengejutkan tidak begitu menakutkan. Pada saat ini, perasaan tertekan kebencian yang datang dari lubuk hatinya selama 7 hari yang mengerikan sebagian besar dihilangkan. Dibandingkan dengan 7 hari sebelumnya, kekuatan dan kecepatan reaksinya saat ini lebih tinggi. Tanpa ragu, dia berutang ini kepada guru Xing Yu, dia belum pernah melakukan perbaikan secepat ini sebelum bertemu dengannya. Meskipun pengalaman di ruang bawah tanah semut burung hantu adalah mimpi buruk baginya, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa mereka memiliki efek yang benar-benar hebat. Kadal ekor kalajengking tidak menyerah begitu saja. Setelah serangannya yang gagal, itu melanda Long Hao Chen sekali lagi dan kali ini, sepertinya tubuhnya agak melebar. Karena Long Hao Chen agak terganggu oleh serangan tiba-tiba ini tepat setelah putaran pertama, reaksinya menjadi sedikit lebih lambat, tapi dia masih berhasil menggunakan pedang bambu untuk memotong ke arah tubuhnya untuk memblokirnya. Namun, kadal ekor kalajengking tidak jatuh ke tanah saat ini. Tidak bagus, ini adalah keterampilan penguatan tubuhnya. Long Hao Chen terkejut, pedang bambu telah ditolak dan pada saat yang sama tubuhnya kehilangan keseimbangan dan jatuh ke belakang. Mulut besar kadal ekor kalajengking itu tepat di depan matanya. Long Hao Chen merasakan bahaya dia dan murid-muridnya cepat menyusut. Sepertinya ada sesuatu yang meledak di dalam kepalanya. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa seolah-olah gerakan kadal ekor kalajengking menjadi lebih lambat. Ketika dia jatuh di punggung, dia bisa melihat dengan sangat jelas setiap gerakannya. Jika seseorang bisa melihat murid Long Hao Chen saat ini, dia akan menemukan bahwa bagian tengah murid bermata biru ini berkontraksi dengan ukuran jarum dan dia, secara mengejutkan, dalam keadaan sangat tenang, kalusitas yang muncul di mata orang-orang biasa tidak muncul di matanya. Saat dia memasukkan pedang yang dipegang oleh tangan kanannya langsung ke tanah, mengerahkan kekuatan punggungnya, pedang di tangan kirinya menyapu dengan kekuatan penuh. Selama instan ini, Long Hao Chen merasa bahwa energi spiritualnya menembus ke batas baru. Pedang itu tanpa ampun menghantam bagian bawah rahang kadal ekor kalajengking, dan meskipun sudah dalam kondisi kuat, serangan ini membuatnya terbang mundur dan menyebabkan mulutnya yang ganas menutup. Pada saat yang sama, seluruh tubuh Long Hao Chen melompat di jalur yang melengkung dengan dukungan dari pedang bambu di tangan kanannya yang didorong ke tanah, kaki kirinya menendang rahang bawah kadal berekor kalajengking ke atas. Dengan 2 serangan berturut-turut, keduanya terhubung dengan sangat baik,
tubuh kadal ekor kalajengking tidak dapat menjaga keseimbangan dan naik dari tanah karena tendangan. Sementara itu, Long Hao Chen, yang masih mendapat dukungan dari pedang bambu didorong ke tanah, melepaskan pedang di tangan kanannya yang memungkinkan dia untuk melompat kembali ke tanah. Pedang bambu di tangan kirinya berbentuk petir putih tipis menimpa ke atas. Dengan suara bang, bagian atas tubuhnya naik ke arah kalajengking berekor dan perutnya ditembus oleh pedang bambu, secara bersamaan menyebabkan tubuhnya jatuh. Setelah teriakan menyedihkan dan melengking, ekor ekor kalajengking tersapu sebagai niat perjuangan terakhir sebelum kematiannya. Tapi Long Hao Chen sudah memperkirakan kemungkinan ini dan, menggunakan pedangnya dengan lancar, dia langsung membalas serangan terakhir ini dan melompat ke samping sebelum menarik keluar pedang yang tertancap di tanah dengan tangan kanannya, memasuki postur pertahanan. Ping! Kadal ekor kalajengking jatuh ke tanah, tubuhnya menggeliat keras dan berulang kali menangis sedih karena sakit perutnya. Long Hao Chen memandang dengan tenang di sekitarnya dan tidak menemukan binatang ajaib lainnya. Kemudian, dia menemukan pohon besar untuk disandarkan, napasnya menjadi sangat berat. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya penuh keringat. Kekuatan fisiknya tampaknya benar-benar habis. Sejak saat dia menaklukkan kadal ekor kalajengking, hanya beberapa detik yang berlalu, selama sekejap ini, di ujung kematian, dapat dikatakan bahwa potensi latennya telah sepenuhnya terangkat. Terutama sebelum dia menembus level baru ini, semua kemampuannya digunakan untuk batas maksimal mereka. Serangan terakhirnya menggunakan satu-satunya keterampilan yang diajarkan Xing Yu padanya, tepi putih murni. Dengan memusatkan sejenak semua energi spiritualnya pada satu titik pedangnya, itu memungkinkannya untuk menyerang dengan 110% dari kekuatan penuhnya. Sebelum Long Hao Chen mengaitkan gerakan ini, seseorang tertentu yang tersembunyi dalam gelap sedang menonton tanpa membuat suara. Bahkan jika Long Hao Chen kehilangan kesadaran pada akhir pertukaran pukulan, dia bisa dengan mudah menyingkirkan jenis monster itu. Tetapi pada akhirnya, dia tidak melakukan kesalahan tunggal. Dengan dua pedang yang dibawanya, dia menyingkirkan kadal ekor kalajengking. Sementara itu, kekuatan spiritualnya juga menembus tingkat ke-30, memasuki tahap ketiga ksatria. Itu adalah alasan mengapa Long Hao Chen merasakan saat ini peningkatan kekuatan yang tiba-tiba. Dalam panggilan apapun, seiring meningkatnya peringkat, perasaan terobosan akan menjadi lebih jelas. Setelah dia terengah-engah beberapa kali lagi, Long Hao Chen memperhatikan bahwa langit sudah mulai berubah hitam pekat dan merasa energinya telah kembali ketika kadal ekor kalajengking itu masih berbaring di tanah, tidak bergerak. Melihat kadal ekor kalajengking yang mati ini, mata Long Hao Chen yang berusia 9 tahun mengungkapkan cahaya, "Guru, Anda benar. Setelah mengalami kesulitan, seseorang bisa menjadi pria hebat. Saya seharusnya tidak menanggung kebencian terhadap Anda. Kalau bukan karena ajaranmu, aku khawatir aku tidak bisa bertemu ibu lagi. Guru, saya tidak akan mengeluh lagi, bahkan di hati saya." Saat ia mengatakan kata-kata ini, Long Hao Chen berbalik ke arah puncak gunung, membungkuk dengan hormat dan melewati dengan hati-hati di dekat tubuh kalajengking berekor kadal. Secara umum, binatang ajaib paling dasar memiliki nilai lebih banyak daripada binatang buas. Bahkan jenis binatang ajaib tingkat rendah ini bernilai setidaknya 1 koin emas. Long Hao Chen tidak mau menyia-nyiakan ini. Dia mencari batu dengan hati-hati dan menggunakannya untuk menghilangkan kadal ekor kalajengking dari ekornya yang terikat dan menggunakan dua tanaman merambat untuk mengikatnya, dengan maksud untuk membawanya pulang. Dia tidak menemui bahaya lagi di jalan. Dia kembali langsung ke kota Odin, berlari menuju sebuah toko, menjelaskan bahwa dia ingin menjual mayat binatang ajaib yang dibunuh oleh gurunya. Setelah mendapat koin emas dan 2 koin perak, akhirnya dia pulang. Tampaknya Bai Yue tahu sebelumnya bahwa putranya akan pulang hari ini. Ketika Long Hao Chen melewati pintu masuk, dia melihat makan malam terkaya yang pernah dia lihat di rumah. Gurunya mematuhi janjinya dan membawa makanan lezat kepada ibunya. Melihat itu, Bai Chen kecil tidak bisa tidak merasa lebih bersyukur terhadap Xing Yu. "Ibu, aku memberikan ini padamu." Long Hao Chen menyerahkan kepada Bai Yue semua uang yang dimilikinya sebagai hadiah.
Bai Yue terperangah, dari mana Anda mendapatkan uang ini? Karena dia tidak ingin ibunya khawatir, Long Hao Chen mengatakan padanya kebohongan dengan niat baik, adalah guru yang memberi saya uang ini untuk membawanya kepada Anda. Dia mengatakan bahwa setelah menjadi Knight Squire, aku juga bisa menerima gaji. Ini adalah remunerasi tahun pertama saya, tetapi jika perbaikan saya cepat, saya mungkin akan memiliki beberapa penghargaan seperti ini. Tanpa diduga, Bai Yue tidak bersikeras untuk bertanya, dia tersenyum, mengambil uang itu dan berkata, Hao Chen, kamu harus mendengarkan kata-kata gurumu, mengerti? Iya, Long Hao Chen berulang kali mengangguk. Bai Yue mengejar, apakah latihan itu sulit? Sebelum dia membunuh kadal ekor kalajengking, Long Hao Chen pasti akan menjawab berbeda untuk pertanyaan ini. Setelah semua, ketakutan ruang bawah tanah semut burung hantu, kuat di hatinya. Tetapi pada saat ini, dia menggelengkan kepalanya dan menjawab tanpa ragu sedikit pun, Ibu, tidak sulit sama sekali. Guru mengajari saya dengan baik, memberi saya makanan yang baik untuk dimakan setiap hari, dan biarkan saya berendam di sumber air panas. Mendengar kata-kata ini, wajah Bai Yue tampak lega, dia membelai kepala putranya, cepat pergi makan. Setelah makan malam, Long Hao Chen tidak lupa menggunakan cairan pelatihan dasar yang dia gunakan untuk merebus sup ramuan liar untuknya sebelum kembali ke kamarnya untuk tidur, sangat senang dengan dirinya sendiri. Pada pagi hari-hari berikutnya, dia kembali ke jalan Gunung Odin. Dia tidak bertemu dengan binatang ajaib di jalan dan dengan cepat kembali ke puncak gunung. Guru, saya kembali. Long Hao Chen dengan penuh semangat masuk ke kabin kayu. Xing Yu sepertinya sudah lama menunggu di tempat yang sama dan dengan ringan berkata, sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, aku akan memberimu ujian untuk melihat apakah kamu lupa apa yang kamu pelajari sampai sekarang. Ceritakan tentang Knight Squires, Standard Knights, dan juga persyaratan untuk tumbuh peringkat sebagai seorang ksatria. Long Hao Chen menjawab tanpa ragu sedikit pun, Knight Squires dinilai antara peringkat pertama dan ke-10. Setelah menembus level energi spiritual ke-100, mereka dapat dipromosikan menjadi ksatria standar. Ksatria standar dinilai dengan cara yang sama, mereka memperoleh satu peringkat setiap 10 tingkat energi spiritual dan setelah menembus tingkat ke-200, seseorang dapat mengikuti ujian ksatria asli. Pemeriksaan ksatria tidak hanya membutuhkan energi spiritual, tetapi juga mengharuskan seseorang memiliki 10 standar ksatria. Setelah menjadi ksatria asli, seseorang dapat dipromosikan dari peringkat pertama setelah 10 tingkat energi spiritual juga, hanya setelah mencapai tingkat energi spiritual ke-210 seseorang akan menjadi ksatria asli peringkat kedua, dan setelah itu, masing-masing dari 8 peringkat lainnya dipromosikan setiap 30 tingkat energi spiritual. Pada peringkat terakhir, seseorang dapat mencapai langkah keempat panggilan setelah mengumpulkan 50 tingkat energi spiritual lebih banyak dan mencapai tingkat spiritual ke-500. Xing Yu melakukan pemeriksaan, mengapa kebutuhan energi spiritual untuk mempromosikan ke setiap peringkat berbeda setelah menjadi ksatria asli. Long Hao Chen menjawab, karena hanya setelah memasuki langkah pertama ksatria maka seseorang dapat dikatakan sebagai ksatria penuh, sehingga setiap peringkat hanya disesuaikan. Anda juga mengajari saya bahwa terlepas dari langkah ketiga, langkah keempat, langkah kelima atau sesudahnya, peringkat antara yang pertama dan yang kedua selalu paling mudah untuk dilewati. Xing Yu dikejar dengan banyak pertanyaan lain, yang berlangsung selama setengah jam, sebelum menyelesaikan ujian ini. Long Hao Chen menjawab semua pertanyaan ini dengan benar, tanpa membuat kesalahan sedikit pun, karena ingatannya yang menakjubkan. Bagus, kamu ingat dengan sangat jelas, sekarang kita bisa memulai kursus hari ini. Tetapi sebelumnya, saya harus bertanya kepada Anda, apakah Anda berpikir bahwa untuk seorang ksatria, yang paling penting adalah menyerang? Atau apakah itu untuk bertahan? Mendengarkan pertanyaan Xing Yu, Long Hao Chen tidak bisa membantu menjadi agak terkejut dan setelah berpikir dalam beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dengan wajah yang bodoh. Wajah Xing Yu mengungkapkan senyum langka, kamu cukup jujur, Anda jangan mencoba memberikan jawaban biasa hanya untuk memuaskan saya. Belum lagi Anda,
Bahkan kuil ksatria tidak dapat dengan mudah menjawab pertanyaan ini. Justru karena pertanyaan ini, mengenai ksatria asli, ada dua cabang ksatria yang dibedakan oleh kuil ksatria retribusi, dan ksatria guardian. Retribusi Knights fokus pada serangan. Mereka menggunakan dua senjata dan bertarung dengan kombinasi tunggangan mereka dan seni suci ofensif mereka. Kemampuan bertarung mereka sangat tinggi dan kekuatan mereka di medan perang melebihi kekuatan tentara dan pembunuh dengan peringkat yang sama. Ksatria Guardian mengutamakan pertahanan. Mereka memegang senjata di tangan, perisai di tangan yang lain, dan merupakan inti dari tim. Mereka mahir membantu dan memulihkan seni suci. Kemampuan bertarung mereka mungkin lebih lemah daripada Retribusi Knights, tetapi dalam kolaborasi, utilitas Guardian Knights jauh lebih tinggi daripada Retribusi Knights. Pada titik ini, Xing Yu berhenti sebentar. Masih menatap Long Hao Chen, dia bertanya, apakah Anda percaya bahwa ada lebih banyak Retribusi Knights atau bahwa ada lebih banyak Knight Guardian? Long Hao Chen berpikir, lalu berkata, seharusnya ada lebih banyak Knights Retribusi. Anda baru saja mengatakan bahwa kekuatan ofensif Retribution Knights lebih baik. Xing Yu menggelengkan kepalanya, ini adalah kebalikannya. Kita Knight Temple memiliki rasio Guardian Knight 10:1, dibandingkan dengan Retribution Knights. Oh, perbedaan seperti itu. Tapi mengapa? Tanya Long Hao Chen bingung. Xing Yu menjawab, karena kita milik aliansi kuil. Sebagai kepala dari 6 kuil agung kuil aliansi, kita kuil ksatria tidak boleh hanya mempertimbangkan kemampuan tempur kita sendiri, kita juga harus mempertimbangkan mitra kita. Alasan mengapa itu disebut Temple Alliance adalah bahwa hanya sekali orang yang termasuk dalam 6 pertarungan panggilan ini bersama-sama dapat memiliki efisiensi pertempuran terbesar. Tetapi sebagai inti tim, ksatria tidak hanya harus mempertimbangkan serangan dan pertahanannya sendiri, tetapi juga perlindungan sekutunya. Dengan demikian, ada lebih banyak Guardian Knight daripada Knights Retribution. Long Hao Chen memahami beberapa kata-katanya, Guru, maka haruskah aku, di masa depan, menjadi Knight Guardian atau Knight Retribusi? Xing Yu dengan ringan menjawab, kamu adalah satu-satunya yang bisa membuat pilihan yang cocok. Dalam aspek ini, saya tidak dapat membantu Anda. Melihat disposisi Anda, mungkin akan lebih cocok bagi Anda untuk memilih menjadi Guardian Knight, tetapi saya, secara pribadi, seorang Knight Retribusi. Apa yang bisa saya sampaikan kepada Anda sebagian besar adalah kemampuan dan keterampilan yang digunakan oleh Retribution Knights. Guru, aku. Jangan sabar untuk menjawab. Xing Yu langsung menyela Long Hao Chen, Anda punya waktu 1 tahun untuk memikirkan hal ini lebih dalam. Setahun kemudian, Anda akan memberitahu saya jawaban Anda. Iya nih. 1 tahun kemudian, di kota Hao Yue. Berjalan di jalan lebar di kota Hao Yue, mata Long Hao Chen tampak penasaran dan terkejut. Kota yang luar biasa. Jalan itu setidaknya 16. Lebar 6 meter, 5 zang, dan toko-toko berdiri di kedua sisi jalan. Ada aliran kuda yang tak henti-hentinya dan sangat bising, ledakan kota ini tidak mungkin dibandingkan dengan Odin, jauh berbeda antara langit dan bumi. Di bagian selatan aliansi kuil, Hao Yue adalah kota berukuran sedang. Tapi itu pertama kalinya Long Hao Chen, yang hidup sejak kecil di Odin, harus melihat kota dengan skala ini. Long Hao Chen penuh keingintahuan terhadap kota Hao Yue dan orang-orang di jalan sepertinya penasaran seperti dia. Dia mengenakan pakaian sederhana, tetapi wajahnya mirip dengan boneka porselen. Hari ini, setelah 1 tahun, wajah Long Hao Chen tidak terlihat tidak sehat lagi dan dia juga tumbuh besar. Meskipun dia masih terlihat seperti anak kecil, penampilannya terlihat ramping. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa pemuda yang cantik itu membawa 2 pedang panjang bersilangan di punggungnya. Mereka jelas 2 pedang dengan pegangan besi halus dengan panjang 1 meter, 3 chi, lebar desimeter, 0,1 meter, 3 cun, dan ketebalan lebih dari 3 cm, 1 cun. Meskipun mereka tidak terlihat seperti pedang bermata, mereka tidak terlihat ringan sama sekali. Mereka tampak seperti versi mini dari epi ksatria. Mungkinkah anak sekecil itu mungkin menggunakan epi semacam ini?
Orang-orang ini tidak tahu sama sekali bahwa jika tidak demi menjaga kerendahan hati, Long Hao Chen tidak akan memiliki masalah untuk membawa dua epik ksatria asli dan akan dengan mudah menggunakannya. Setahun latihan pahit menyebabkan perubahan luar biasa pada dirinya, seolah-olah dia telah dilahirkan kembali. Pada hari ke-83 di sarang semut burung hantu, ia akhirnya bisa mengandalkan pedang bambu untuk memblokir sepenuhnya serangan semut burung hantu yang datang dari segala arah. Namun, ia masih harus berlatih di sarang semut burung hantu, hanya mengganti senjata yang dibawanya. Dari pedang bambu paling ringan, menjadi pedang kayu, lalu pedang besi halus, dan akhirnya sebuah epi, dia harus beradaptasi dengan sepasang pedang dari semua jenis beban. Setelah dia beradaptasi dengan epi ksatria, dia harus kembali dari epi ke pedang besi halus selama 1 bulan lagi, kemudian ke pedang besi, pedang kayu, pedang bambu, menyelesaikan 1 putaran penuh. Setelah dia menyelesaikan semua itu, 1 tahun penuh telah berlalu. Kali ini, dia pergi ke kota Haoyue karena Xing Yu memberinya 2 tugas sebagai evaluasi pelatihan pahit tahun ini. Saat memasuki kota, Long Hao Chen bertanya kepada orang-orang di mana kuil ksatria kota Haoyue dapat ditemukan. Setelah melewati beberapa jalan lebar, tiba di dekat pusat kota Haoyue, ia mengidentifikasi tujuannya karena simbol yang terdiri dari perisai dan pedang. Aula ksatria Haoyue tidak bisa dibandingkan dengan aula Odin sama sekali. Dari luar, sepertinya setidaknya 5 lapis bangunan tinggi dan besar didirikan di sana, menempati area yang sangat luas. Di pintu masuk berdiri 2 ksatria muda lapis baja. Teman kecil, siapa yang kamu cari? Ketika Long Hao Chen tiba di pintu masuk kuil ksatria, seorang ksatria muda yang tersenyum di pintu masuk bertanya padanya. Tidak punya pilihan selain menjawab, Long Hao Chen, yang memiliki penampilan anak laki-laki yang cantik maju. Halo saudara-saudara, saya mencari Master Lorong, Nalan Su. Long Hao Chen dengan sopan berbicara kepada 2 ksatria. Mencari Master Aula. Kedua pemuda itu menatapnya, dan bertanya, mengapa Anda perlu bertemu dengannya? Long Hao Chen mengatakan, guru saya mengatakan kepada saya untuk mencari Master Aula Nalan Su, dan kemudian mengiriminya surat. Lalu, serahkan surat itu kepadaku. Kata ksatria muda di sebelah kiri. Long Hao Chen menggelengkan kepalanya, guru berkata bahwa saya harus menyerahkannya kepada Tuan Aula Nalan Su secara pribadi. Ksatria muda dengan canggung menjawab, aku takut aku tidak bisa membiarkanmu melakukan itu. Ini adalah balai kuil ksatria kota Haoyue, hanya orang-orang dari kuil seperti kita yang bisa masuk. Long Hao Chen, menunjukkan kecemasan, berkata, tapi aku juga dari kuil ksatria. Saya berasal dari Odin Hall. Ksatria muda itu berkata, itu masih tidak akan berhasil, adik, seperti ini. Sebagai anak-anak dari salah satu aula itu, Anda hanya dapat mengikuti ujian setiap 3 tahun. Berikan surat ini kepada saya akan membantu Anda untuk melewatinya. Kemudian jika Master Lorong bersedia bertemu dengan Anda akan bisa masuk. Long Hao Chen berkerut, Xing Yu memperingatkannya beberapa kali bahwa surat ini harus dikirimkan secara pribadi kepada Nalan Su. Pada saat ini, suara yang menyenangkan bergema, apa yang kamu lakukan? Memalukan anak kecil. Suara ini datang dari seseorang di aula. Orang ini adalah seorang gadis remaja berpakaian tipis, rambutnya yang berwarna merah muda dengan sisir rapi membentuk kuncir kuda dan mata biru besarnya yang indah menatap Long Hao Chen dengan penuh perhatian. Dia tampak berusia 18-19 tahun. Tubuhnya bergerak dengan anggun, bahunya terbuka dari setiap sisi, pegangan pedang. Ksatria senior. Faktanya, kedua pemuda itu baru saja menjadi ksatria baru-baru ini, jadi mereka dengan hormat memberi hormat padanya. Gadis muda itu tiba di depan Long Hao Chen, dengan penuh rasa ingin tahu menatap wajahnya, lalu berkata kepada 2 ksatria muda itu, ditambah lagi, adik lelaki ini juga berasal dari salah satu subkuil-kuil ksatria kita. Saya akan membawanya untuk bertemu Paman Nalan. Atau apakah Anda percaya bahwa anak ini menyebabkan masalah?